Mbak Diana. Astagfirullahaladzim. Ya ucapkan. Matanya membuka Mbak Diana. Matanya buka. Matanya buka. Astagfirullahaladzim. Iya, istighfar. Terus. Astagfirullahaladzim. Muji Allah. Muji Allah. Subhanallah. Walhamdulillah. Wala ilaha illallah. Wallahu akbar. Nah, Papa sebelah sana. Ini anak keberapa, Pak? Anak ketiga. Anak ketiga dari berapa bersaudara, Papa? Bertiga. Bungsu. Yang diceritakan betul, suka sampai... Insya Allah, betul. Betul, ya Allah. Kakak-kakaknya nggak seperti ini? Nggak. Kamu kenapa, Diana? Nggak tahu. Nggak tahu, tiba-tiba ini Soalnya waktu SMA saya pernah dibully. Oh, dibully, tertekan, ini Oh, sedih, putus nyatu asa. itu. Ya, Oke, nyatu. itu yang saya cari dari tadi. Iya, Tadinya dia nyatu. pesantren dia ini. Pesantren SMA-nya di umum. SMA biasa ini, Ustaz. Nah itu dari situ mulai. Di umum itu, dibully, Iya. diejek-ejek, dan akhirnya tertekan, putus asa, sebel. Itu, Ustaz. Iya, awalnya seperti itu. Akhirnya dengan ya sadar tidak sadar pasti melakukan sesuatu yang keluar dari tuntunan biasanya ya. Kayak umpamanya ada yang orang yang tipikalnya Mbak Diana ini kan ada beberapa hal, banyak hal yang saya tangkap tadi. Salah satunya dalam hal ibadah. Kalau ibadah berarti Mbak Diana memang dulu melihat orang yang agamanya kurang, di sini agak ngejek. Seperti itu. Nah itu yang nanti pada waktu dia sholat atau berwudu itu dikacoin pokoknya. Nah yang jelas biasanya yang berani bilang nyalain Quran, nyalain Allah itu cuma satu. Anak buah Dajjal di dalam tubuhnya Mbak Diana. Makanya sudah mulai main bunuh dia. Aduh ya Allah. Jadi itu yang memang harus Untung nggak sampai kejadian Iya. ya. Saya suruh ini aja, ngekos aja. Supaya saya nggak ngebunuh dia. Ibu saksinya saat itu ya Bu. Sampai udah megang pisaunya. Iya, Terus sama Ibu saya larang. istighfar gitu. Iya. Iya. Aduh. Ya janganlah kalau seperti itu. Nah sekarang itu intinya adalah bagaimana itu Mbak Diana yang anak buahnya makhluk akhir zaman itu keluar, itu harus difikirkan benar. Kemudian Mbak Diana harus berubah. Kalaupun umpamanya Mbak Diana itu agamanya bagus, ya melihat teman-teman yang agamanya kurang, memang nggak boleh kita meledek. Walaupun dalam hati nggak boleh. Nggak Walaupun boleh. dalam hati. Walaupun dalam hati nggak boleh. Jika terbersit di hati, Istighfar, mending istighfar. Kita kan udah ada jalan keluarnya. Kalau kita jengkel atau mau ngejek, istighfar. Karena kalau gitu dilakukan terus-menerus, akhirnya kan ejekan ini kan terdengar oleh Allah Ta'ala. Makanya juga cuma Allah Ta'ala, akhirnya oleh makhluk, anak buahnya makhluk itu masuk dia. Ya, akhirnya bisikan, dia akan bisikin dia seperti itu. Sholat itu ada orang begini marah, sholat begini marah, seperti itu. Ya. Jadi itu yang harus diketahui sehingga nanti Mbak Diana untuk bisa normal itu harus berubah. Ya. Jadi nggak boleh ngejek. Saya waktu ini kan teman kan ini ngambil codingan. Waktu di kampus teman diem-diem ngambil codingan saya. Tugas codingan. Codingan itu tugas ya. Saya marah gitu. Jengkel juga ya. Udah jadi Ustadz menjalankan supaya merubah sikap dan akhlak. Iya harus dirubah. Terus memang kalau sudah terbiasa akan muncul terus istighfar lagi. Nanti lama-lama terkikis ya Ustadz ya. Iya, saya memang sering menangani kasus seperti Mbak Diana ya, itu mengawali schizofrenia itu seperti itu. Jadi teman-teman yang biasa belajar dari luar negeri itu bilang itu schizofrenia. Nah itu halusinasi. Tapi itu bukan halusinasi. Kalau saya lihat dari sisi Islam itu bukan halusinasi. Karena memang ada salah,
kemudian pasti ada dampaknya dari kesalahan itu. Terus saya pernah ngeliat juga pocong gitu kan, motor kakak gitu. Ke fotonya pocong. Ada fotonya itu tuh? Iya. Jelas? Terus disuruh bapak hapus gitu. Awalnya itu bantal, kukira bantal, di belakangnya nggak ada bantal, warna putih. Itu di kamera? Iya. Kau secara langsung pernah Nggak juga? ada. Enggak? Pernah sih waktu di SMP. Kukira orang pakai baju kuning, rok hitam, gitulah. Kerudung hitam, baju kuning, rok hitam gitu. Tapi kata teman halusinasi, itu main imajinasi aja. Oke. Iya, oke Mbak Diana, memang kalau Mbak Diana ingin normal, apa? Saya pernah bersihin itu ventilasi Apa? pintu. Pernah Apa? bersihin ventilasi pintu? Ada ini bungkusan berisi itu parfum dua buah, ada isinya tuh. Di rumah itu? Tempat pintu lewat keluar. Padahal nggak pernah ada yang Nggak nyimpen. ada, iya. Hmm. Apa itu ada hubungan? Ya nggak apa-apa, itu mah nggak apa-apa. Kalau ini dari sisi kasusnya udah beda Ibu, jadi nggak mau ada sihir terus santet, bukan seperti ini cirinya kayaknya ya. Tadi udah Mbak Diana sudah paham bahwa oh ya memang saya seperti itu ya. Berarti insya Allah itu yang memang terjadi. Jadi bukan karena sihir, kalau ini bukan, karena memang secara psikis Mbak Diana memang dulu pernah melakukan suatu kesalahan. Secara agama Mbak Diana melakukan kesalahan, itu disadari atau tidak melakukan, sehingga sekarang itu yang sering ada bisikan itu sendiri. Nah itu yang harus dihilangkan. Nah, cara menghilangkan adalah berdoa beneran kepada Allah Ta'ala, terus menerus mohon ampun. Kemudian dirubah, sehari-hari itu harus dirubah. Yang dulunya sering ngajak temennya nggak bisa ini, itu khususnya berhubungan dengan ibadah, mau nggak boleh seperti itu. Kalau di sini mau ngejek, mending istighfar yang keluar. Jadi betul-betul tidak boleh seperti itu. Benar itu hanya Allah Ta'ala, bukan hanya kita. Insya Allah. Ya. Kita doain Oke. aja Ustaz. Saya bantu doa ya. Mbak Diana aminkan doa saya, Bapak Ibu aminkan doa saya ya. Diana. Istighfar Mbak Diana. Astagfirullahaladzim. Tuh. Tuh sama papa tuh. Istighfar. Astagfirullahaladzim. Yuk Mbak Diana istighfar. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Istighfar Mbak Diana. Astagfirullahaladzim. Yuk bantu ibu-ibu. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ayo masukin hati. Masukin hati istighfarnya. Astagfirullahaladzim. 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 Ucapkan Mbak Diana. Astagfirullahaladzim. Ya ucapkan. Matanya membuka Mbak Diana. Matanya buka. Matanya buka. Astagfirullahaladzim. Ya, istighfar. Terus. Astagfirullahaladzim. Muji Allah. Muji Allah. Subhanallah. Walhamdulillah. Wala ilaha illallah. Wallahu akbar. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Wala quwata illa billah. Dah. Sudah? Istighfar udah? Gimana? Kesemutan. Tangannya kesemutan. Enggak Terus tadi apa-apa. juga kayak mual, kayak keluar. Tapi nggak ada sesuatu yang keluar. Itu, mual. Sini Sakit. kayak ditarik. Kayak ada yang narik di pangkal Keluar. lidah. Iya keluar. Gimana? Dari sini ke sini. Dari pangkal lidah sampai ke hidung gitu kata Ustaz. Sekarang masih? Sudah? Tinggal kesemutannya aja. Apa ini kesemutan Ustaz? Dan tadi apa yang
Itu rata-rata jin semua ya. Kemudian yang di tenggorokannya itu jin ya, memang jin. Dia mau jadiin nanti Mbak Diana ini nanti bisa ngomong sendiri. Jadi jinnya yang ngontrol. Jadi yang di sini itu nanti jinnya yang ngontrol nanti. Kalau tidak cepat ditangani. Kalau tidak sempat ditangani seperti ini maksudnya. Jadi nanti ngomong sendiri aja udah. Ya Allah, untung cepat. Iya. Dan tadi keluarkah? Iya keluar, insya Allah keluar itu. Nanti lebih ringan kok. Enggak ya. Kalau masih ada bisikan-bisikan di hati, lawan dengan istighfar. Ya. Gak usah banyak sakit hati, gak usah banyak tersinggung, tidak ada yang bermaksud seperti itu. Ya. Tuh papa sama mama sayang sekali ya. Sudah cukup? Saya pengen salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Pak. Mudah-mudahan ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ustadz, satu lagi masih cukup? Boleh, tarik Mang. Ayo, tarik Mang, tarik. Yuk. Bismillah. Sini Bu. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya keras, Ibu Bu. Yayu Yang keras Ibu. dari Kudus. Ibu Yayu. Iya. Coba kalau yang pakai ini lebih kenceng nggak? Coba ngomong itu. Salam lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Yayu dari Iya, Kudus. dari Kudus. Ya. Kenapa Bu Yayu? Ya, dulu sekitar tahun Lebih dekat, Bu. 93, Biar kita dengar. saya waktu SMA mengikuti tenaga dalam. Terus dikasih amalan bacaan, terus dikasih kapas, bulitan kapas, dikasih minyak, suruh itu minum. Diminumin apanya? Itu kapasnya suruh nelen. Hah? Gitu. Kapas dikasih minyak. Baunya itu Semua agak tuh. tajam. Apa baunya tajam sekali? Mm-mm. Dimakan, diminumin. Iya. Semuanya, bukan Bu Yayu saja. Semua yang Ya, ikut teman-teman juga gitu. dikasih sama pelatihnya. Iya. Ya, terus? Ya asisten atau apa ya nggak Ya, tahu ya. ya. Habis itu, Nggak dijelasin itu apa, maaf. ya habis itu kok terus saya malas sholat. Sini banyak berbicara sendiri. Kadang saya masak, ini ngobrol sendiri. Terus saya jawab sendiri. Tapi kalau kadang saya sadar, terus saya baca istighfar. Sebentar, Iya. yang mengalami itu Bu Yayu sendiri saja atau teman-teman yang lain yang makan kapas juga merasakan hal yang sama? Nggak tahu ya teman-teman saya. Nggak tapi ngobrol apa? Enggak, akhir-akhir ini perasaan saya banyak ngobrol gitu. Ya, Banyak ya, ya. ada yang ngomong Sebentar, gitu. kan kejadian itu tahun 93. Iya, Yang ketika makan, bentar ya Bu, yang minum kapas dan sebagainya. Dan tadi Ibu bilang tidak hanya Ibu Yayu sendiri, Iya. tapi teman-teman yang lain juga. Nah, itu langsung malas sholat itu saat itu juga? Ya enggak, bertahap. Bertahap. Enggak, dulu itu saya kalau suruh sholat atau apa itu males. Terus saya mengikuti itu dulu bengkel hati di TPI dulu kan. Itu agak mendingan. Tapi Emang karena- bengkel hati itu yang ngajarin siapa sih itu Ustaz? apa Pak? Dulu kan saya pernah ke sana. Siapa Ustadznya situ siapa? Pak Ustadz Danu. Enggak, dulu mah muda, sekarang udah tua. Maaf Ustadz. Iya. Itu dulu kayaknya adik saya kayaknya. Masih Iya. awet muda Ustadz. Teater kakak saya sewaktu itu. Tapi saya ngotot pengen sini sama bapak. Bapak juga kan dulu punya ilmu. Namanya zaman dulu kan sopir. Nggak tahu ya dikasih supaya gagah atau apa ya. Terus mengikuti Ustadz Danu off air kalau nggak salah. Terus badannya lemas. Habis itu kondisinya bapak saya itu drop gitu. Sekarang? Alhamdulillah ini udah almarhum. Oh, Iya. oke. Iya, tapi keinginan bapak kepingin ketemu Ustadz Danu kan udah kesampaian. Iya, alhamdulillah. Ya, coba geser sedikit Ibu. Ya, oke terus. Nah, sekarang ketika gangguan di hati, Iya. gangguan gak mau sholat, pernah telepon teman-teman gitu, kamu sama kayak aku gak pernah? Enggak. Semenjak ini saya punya anak sama suami Gak kan. pernah komunikasi lagi. Saya penasaran maksudnya, apakah efeknya sama dengan beberapa banyak orang dan Nggak. tindakan yang sama gitu? Enggak tahu sih. Nah itu dia, makanya sayang Ustaz ya. Iya, terus saya sering sakit-sakitan sih, dada saya sakit atau perut saya sakit.
Terus diajak itu saudara sana itu apa ke orang pinter gitu. Terus disuruh mandi kembang juga pernah. Oke, Gitu, sebentar. heeh. Dengan bisikan-bisikan yang ngobrol itu ngebisikin apa dia? Ya, astagfirullahaladzim. Pokoknya jelek-jelek lah. Apa? Ya, seandainya ya menjelek-jelekan Allah aja. Tuh sama ibu dibantah. Iya. Jadi kadang berantem. Kadang ini ngomong, terus saya kan wudhu maupun sholat. Terus saya ini ada yang jelek-jelekan Allah, tapi saya menolak gitu. Maksudnya istighfar saya langsung membatalkan. Membatalkan sholat. Terus bang astagfirullahaladzim. Kadang saya sholat sampai 3 kali. Nah, tapi Karena kalau batal lagi. Karena ada yang bisikin. iya, saking nggak kuatnya. Gitu. Bisa kok disembah orang bla 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 gitu. Betul nggak sih? Ya nggak tahu sih. Terus kadang saya sakit. Di sana kan ada tukang urut, tapi dikasih minuman air putih, dikasih rajan Arab, Pak Ustadz. Gitu. Ya Apa? saya rajan Arab, kecil-kecil gitu. Sering saya ke orang pintar lebih dari 25 kali kalau nggak Waduh. salah. Habis itu apa ya? Kok lupa. maaf. Iya. Pokoknya ada saudara ngajak-ngajakin lagi ke dukun tolak Iya, karena iya, tahu itu gak boleh. Iya, saya takut itu adalah perbuatan musyrik Oke. gitu. Saya juga banyak salah sama suami, banyak suudzon, banyak curiga. Sampai suami saya dulu mau ngambil gunting, matanya katanya mau diculek gitu. Matanya siapa? Suami saya. Karena saya saking saya cemburunya berantem. oh, Kalau nggak boleh lihat perempuan ya udah mata saya tak colok gitu katanya. Iya. Oh iya. Gitu Pak Ustadz. Yang Tapi- nyolok siapa? Ya suami saya Suaminya sendiri. kan dia cemburuan. Masnya tuh mata keranjang gini. Udah ambil gunjing. Ya udah nih, kau tak boleh lihat gitu. Nah, iya. Kayaknya. Walaupun sama saudara saya. Ada suaminya gitu, sini ya? Berdampingan aja gitu. Ada suaminya. Ada. Mana suaminya? Di belakang. Oh, itu Bapak mau maju apa ora? Ora. Dia pemalu Pak Ustadz. Pemalu. Eh, Udah. semenjak 2 bulan ini saya mengikuti siraman kolbu ya kan anak saya laki-laki mama ada siraman kolbu Pak Ustadz Danu kan gitu dulu saya kan istilahnya Ngefans. iya ngefans banget sama itu acara Gengel Hati Betul, kan betul. bukan Ustadz Danunya ya maaf ya Pak. Apa? Gak usah. Bikin Apa? sakit hati gak Iya. usah. Enggak denger mic-nya digini-gini terus sih jalan-jalan. Gimana? Nah, terus Ngefans. Hah? masalah bengkel hati Oh. dulu ya, ini udah lama kan nggak tayang sekarang kan udah tayang siraman kolbu kan Pak Ustadz iya. Terus saya semenjak mau 2 bulan kurang lebih 2 bulan saya kalau ngamini itu tangan saya sebelah kiri itu kesemutan berat sekali sama sini seperti kesetrum greng-greng gitu Greng. sampai sini kadang kesemutan Oh, iya. Oke. itu terus kalau udah Sini kun- saya pegang aja ya, Iya. maaf ya. Heeh. kalau udah kun faya kun hilang. Oke. Nanti mau mulai itu doa lagi gitu lagi. Tadi hari ini gimana? Tadi kan Iya Ustaz beberapa sama kali. ini tangan saya Oke. juga. Silakan Ustaz. Saya pengen kalau ada sesuatu atau ilmu yang musyrik biar keluar aja Pak Ustadz. Ya, Sholat bisa. nggak ikut makan nangkanya, tapi kena mulut. Getahnya. Beginilah Nasib. nasib kita. Pak Ustadz, tolong lepasin semua. Apanya Ya, saya dilepas? pengen sholatnya lebih khusyuk. Amin. Kalau ngaji ya bisa khusyuk juga. Amin. Kadang ngaji itu ada yang ngomong terus saya. Cemburunya tetap kusuk ya? Kadang-kadang Pak Ustadz ya ini nggak kuat ini ya. Ada Nggak yang kuat ngomong. apanya? Ngomong apa? Ya nggak tahu lah. Lo kok nggak pokoknya tahu seperti kok saya ngobrol bilang gitu. cemburu kok nggak tahu gimana sih? Nggak tahu. Hah? Ya pokoknya jelek-jelekin gitu. Jelek-jelekin siapa? Allah. Ya Allah. Oh, jelek-jelekin Allah. Kadang ngatain apa kamu mau bercerai sama suamimu gitu. Saya kan takut astagfirullahaladzim. Kadang-kadang enggak ada perceraian sampai kapanpun. Saya kan gitu Pak Ustadz. Saya jawab-jawab sendiri Pak Ustadz. Sampai tidur juga gitu Pak Ustadz. Tidur? Ya, Oh. ada yang ngomong kadang saya langsung bangun gitu. Oke. Udah, itu aja, Pak Ustadz. Ya udah. Monggo. Bu siapa namanya? Yayu. Bu Yayu. Yayu.
saya bantu doa ya. Aminkan doa saya ya. Ibu-ibu, aminkan doa saya. Bu, ceritanya selesai, mau doa. Ibu nanti kalau nggak ngaminin mah kemasukan jinnya Bu Yayu nanti biarin. Udah nggak usah ikut ngaminin, kemasukan. Aminkan doa saya ya, Bu Yayu, ibu-ibu silahkan ngaminan doa saya ya. Gimana Bu Yayu bereaksi lagi tangan kirinya? Alhamdulillah. Kirain mau pingsan. Alhamdulillah. Sedikit. Tadi Banyak. tadi di sana banyak, sudah sekarang tinggal sedikit tadi. Iya, tadi pertama kali ini kaki saya agak gimana? Gemetar gitu. Sekarang Lemes. lemas jadinya. Ustaz, kalau yang kesemutan itu misal pemirsa rumah juga ikut mengaminkan misal. Kesemutan itu tuh apa sih tandanya? Ustaz? Itu kesemutan itu kan sebenarnya jin yang melakukan pergerakan. Jadi kayak gerak sini begini berarti dia keluar. Nanti kalau dia dari sini begini itu masuk jinnya. Hanya gitu, itu tanda aja dia keluar sebenarnya. Kesemutan ini 3 jari ini aja. Yang kesemutan cuma 3 jari, jempol terunjuk ke jari tengah ya. Ya. Sama dari sini. Sama saya yang jelas masuk atau keluar. Tadi arahnya keluar. Iya. Ya, alhamdulillah. Udah. Jadi memang ini tinggal sisa-sisanya dari tadi dia mengamini Bu Yayunya ya. Iya. Insya Allah Bu Yayu Iya. ada kesadaran tidak melakukan itu lagi ya. Saya kapok Pak Ustadz. Ya, terus taubat istilahnya ya. Iya, Loh. saya tahu itu perbuatan musyrik. Nah, gitu. mudah-mudahan Iya. tidak diulangi Terima kasih lagi. ya Pak Ustadz. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo. Waduh, ucapkan alhamdulillah Ibu. Alhamdulillah alamin. Ya, saya merasakan pasti Ustaz Danu selama ini merasakan lebih lama. Saya beberapa bulan saja di sini merasakan alhamdulillah acara ini bisa bermanfaat. Mencolek lah istilahnya ngingetin. Dulu ngapain? Seperti itu Ustaz ya. Jadi ketika kesadaran itu muncul, keinginan untuk kembali ke jalan yang Allah inginkan itu muncul, kemudian terucap istighfar, bertaubat dan tidak melakukan kesalahan lagi, apalagi itu dosa besar. Insya Allah kita bersama-sama berharap mudah-mudahan tobat itu tobat nasuhat. Iya betul. Ampuni oleh Allah. Diampuni Allah Ta'ala.